Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di luar sana yang masih setia nonton film di channel ini, tentunya Mimin saat ini akan membahas sebuah film yang berjudulkan Kung Fu Panda 4, yang mana Kung Fu Panda 4 adalah sebuah film serial komedi seni bela diri dari animasi Amerika Serikat tahun 2024 yang tentunya diproduksi oleh DreamWorks Animation dan didistribusikan oleh Universal Pictures. Ini adalah angsuran keempat dalam franchise Kung Fu Panda dan sequel dari Kung Fu Panda 3 2016. Film ini disutradarai oleh Mick Mitchell, disutradarai oleh Stephanie Mastin, dan ditulis oleh Daryl Lamke dan tim penulis Jonathan Aibel dan Glenn Berger, dan diproduksi oleh Rebecca Huntley. Film ini menampilkan Jack Black, Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston, dan Ian McShane yang mengulangi peran mereka dari film sebelumnya dengan Awkwafina, Ke Huy Quan, Ron Ching, Lori Tanchin, dan Viola Davis bergabung sebagai karakter baru dalam film tersebut. Po sebagai Black yang harus menemukan dan melatih penggantinya sebagai prajurit naga baru, bekerja sama dengan bandit rubah Z Awkwafina untuk mengalahkan penyihir jahat Bunglon alias Davis sebelum dia mencuri kungfu kemampuan semua master di Tiongkok. Sutradara Jennifer Yu Nelson dan Alessandro Carloni ditanya tentang kemungkinan film Kung Fu Panda keempat sebelum film ketiga dirilis pada Januari 2016. Dan Nelson kemudian mengatakan pada Agustus 2018 bahwasannya ia terbuka untuk film keempat. DreamWorks secara resmi mengumumkan film keempatnya pada Agustus 2022 dengan Mitchell, Mastin, dan Huntley masing-masing ditunjuk sebagai sutradara, direktur, dan produser pada April 2023. Sebagian besar pengisi suara utama bersama dengan kembalinya Aibel dan Berger sebagai penulis dan produser diumumkan pada bulan Desember 2023 setelah casting Awkwafina pada bulan Mei tahun itu. Komposer Hans Zimmer yang telah mencetak gol pada 3 angsuran sebelumnya, 2 yang pertama dengan John Powell dan yang ketiga saja, kembali sebagai komposer bersama kolaborator tetap Steve Lazaro. Beberapa aset produksi tambahan dipinjam dari Jellyfish Pictures. Kung Fu Panda 4 ditayangkan perdana di teater AMC 14 di The Grove di Los Angeles pada tanggal 3 Maret 2024 dan dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat pada tanggal 8 Maret. Film ini secara umum mendapat ulasan positif dari para kritikus dan telah meraup $417 juta di seluruh dunia.
menghasilkan pendapatan kotor sebesar 417 juta dolar di seluruh dunia. Ini merupakan film terlaris keempat pada tahun 2024. Yang mana alur cerita dari film Kung Fu Panda 4 ini dimulai di lembah yang damai. Po membantu ayah angkatnya yaitu Tuan Ping dan ayah kandungnya Li San membuka restoran baru mereka. Master Shifu kemudian memberitahu Po bahwa dia harus maju dan menjadi pemimpin spiritual, yang berarti Po tidak bisa lagi menjadi prajurit naga dan harus menemukan penerus yang cocok untuk menggantikannya. Dan kemudian Po berjuang untuk memilih kandidat yang tepat. Dan kemudian dia menemukan bandit rubah bernama Zen yang mencoba mencuri senjata kuno dari Istana Giok. Po mampu mengakali Zen yang mengirimnya ke penjara. Sekelompok pekerja tambang memberitahunya bahwa musuh lamanya Tai Lung telah kembali dan menghancurkan seluruh tambang. Zen mengungkapkan bahwa kembalinya Tai Lung disamarkan oleh seorang penyihir yang dikenal sebagai Bunglon, yang dapat berubah bentuk menjadi binatang apapun yang dia inginkan serta meniru berbagai teknik kungfu. Dengan bantuan Zen, Po pergi ke kota Juniper untuk menjatuhkan Bunglon tanpa menyadari bahwa ayahnya yang khawatir sedang mengikuti mereka. Mereka menemukan sebuah kedai minuman yang licik dan melawan penduduknya. Mereka tiba di kota Juniper, di mana mereka hampir ditangkap dan melarikan diri ke sarang pencuri, di mana mereka menemukan bantuan dari pemimpin sarang Han yang juga merupakan teman dekat Zen. Dari sana, Po dan Zen menuju ke sarang Bunglon sampai Po ditangkap, dan kemudian terungkap bahwa Zen telah bertindak sebagai agen ganda untuk Bunglon. Tugasnya adalah mendapatkan staf kebijaksanaan Po yang memiliki kekuatan untuk mengakses alam roh. Po hampir berhasil melarikan diri, namun Bunglon membodohinya dan melemparkannya dari tebing. Dia hampir jatuh ke kematiannya, namun diselamatkan oleh ayahnya yang meyakinkan dia bahwa perubahan itu baik. Dengan menggunakan tongkatnya, Bunglon memanggil setiap master seni bela diri yang telah meninggal untuk mencuri kungfu mereka, termasuk Tai Lung, Lord Shen, dan Jenderal Kai. Zen bersatu kembali dengan Po, tapi dia menolak untuk mundur dari menghadapi Bunglon. Jadi dia, Ping, dan Li kembali ke sarang pencuri untuk meyakinkan mereka agar membantu mereka menyelamatkan Po. Saat mereka melawan pasukan Bunglon yang terdiri dari naga Komodo, Po mencoba berargumentasi dengan Bunglon, namun sia-sia saja. Dan kemudian mereka bertarung, akan tetapi saat Zen turun tangan, Bunglon berubah menjadi Chimera dari beberapa master kungfu. Setelah pertarungan, dia kemudian berubah menjadi peniru Po, melawannya dan segera menjebaknya di dalam sangkar.
Karena menaruh kepercayaannya pada Zen, Po memberi staf kebijaksanaan yang dengannya dia mengalahkan Bunglon. Po yang hanya pura-pura terjebak mengalahkan Bunglon menggunakan tongkatnya dan mengembalikan semua kungfu yang dicuri kepada pemiliknya. Yang menunjukkan rasa hormat kepada Po dan kembali ke alam roh, Tai Lung membawa Bunglon bersamanya. Po pemilih Zen sebagai penggantinya di lembah yang damai, yang membuat Shifu kesal. Yakin dengan pilihannya, Po dan Furious Five membantu melatih Zen untuk menjadi prajurit naga berikutnya. Dan kemudian pada tanggal 3 Desember 2010, CEO DreamWorks Animation saat itu, Jeffrey Katzenberg, mengatakan bahwa ada kemungkinan serial tersebut dapat memiliki 3 sequel lagi setelahnya Kung Fu Panda 3, menjadikan seri 6 film. Pada 13 Januari 2016, Collider bertanya kepada pembuat film Kung Fu Panda 3 tentang kemungkinan pembuatan film keempat. Co-direktur Jennifer Yu Nelson menyatakan, "Ini satu persatu. Kami ingin menjadikan ini permata yang sempurna, dan kemudian kita lihat apa yang terjadi setelah itu." Direktur Alessandro Carloni berkata, dengan sequelnya, "Kami tidak ingin membuat terasa terbuka. Kami ingin ini terasa seperti sebuah perjalanan yang telah selesai. Dan kami merasa film ini bisa melakukannya. Dan kemudian, jika sebuah film yang fantastis, cerita muncul dengan sendirinya." Pada tanggal 2 Agustus 2018, ketika ditanya tentang kemungkinan Kung Fu Panda 4, Nelson menjawab bahwa dia selalu melihat serial ini sebagai trilogi, namun terbuka untuk seri keempat selama franchise tersebut berfokus pada Po. Pada Agustus 2022, DreamWorks Animation mengonfirmasi bahwa Kung Fu Panda 4 sedang dalam produksi. Di CinemaCon pada bulan April 2023, detail lebih lanjut untuk film tersebut terungkap, seperti premis yang dijelaskan oleh Jack Black. Diumumkan juga bahwa Mick Mitchell ditetapkan untuk mengarahkan film tersebut, dengan Stephanie Mastin sebagai sutradara bersama dan Rebecca Hotey sebagai produser. Mitchell adalah konsultan kreatif pada film pertama dan produser eksekutif pada film ketiga. Film ini awalnya direncanakan menjadi film live action animasi hybrid, menurut Mastin. Menulis pada Desember 2023, dikabarkan bahwa Jonathan Aibel dan Glenn Berger kembali menulis skenario. Pada bulan Februari 2024, Darren Lamkes diketahui ikut menulis skenario. Mitchell menggambarkan Kung Fu Panda 4 sebagai surat cinta untuk film pertama. Meskipun ada hubungan dengan entry sebelumnya dalam seri ini, dia ingin cerita itu berdiri sendiri. Saat produksi film ketiga,
Mitchell merasa bahwa pengembangan karakter Po dari film pertama sudah selesai karena akhirnya menjadi pejuang naga. Jadi, dia bertanya-tanya bagaimana jika sequel lain menghilangkan semua itu. Sehingga membuat pembuat film menemukan beberapa tema-tema yang sangat berat yang mereka rasa penting bagi dunia modern. Selain itu, Mitchell ingin mengembangkan karakter Po, memperkenalkan karakter baru, dan memperluas dunia waralaba. Mereka merasa bahwa film tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk diproduksi karena pembuat film menginginkan cerita ini sempurna yang dapat mengembangkan. Po ingin memasangkannya dengan karakter yang lebih abu-abu secara moral. Mitchell juga menginginkan karakter yang membuat Po dibuat frustasi, seperti bagaimana Shifu dibuat frustasi olehnya. Untuk Bunglon, Mitchell berusaha menjadikannya penjahat yang lebih berotak daripada berotot. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia adalah musuh paling cerdas dan supernatural yang pernah dihadapi Po. Dia menggambarkan Bunglon sebagai cerminan Po karena kedua karakter tersebut diremehkan oleh masyarakat karena tubuh mereka. Namun kemudian mendapatkan status yang tinggi. Dia berkata, jadi Po telah menjadi pahlawan terhebat dan sekarang dia menjadi penjahat terhebat. Mitchell merasa bahwa salah satu hal yang menonjol dari franchise Kung Fu Panda selain Black Po adalah penjahatnya. Jadi dia memastikan bahwa Bunglon bisa sekuat Tai Lung, Lord Sheng, dan Jenderal Kai. Oleh karena itu, alasannya untuk secara khusus membawa yang pertama kembali ke dalam cerita sequel. Pada hari 2023, dikabarkan bahwa Awkwafina telah bergabung sebagai pengisi suara film tersebut pada bulan Desember 2023. Diumumkan bahwa Ke Huy Quan dan Viola Davis akan bergabung sebagai pemeran, dengan Viola Davis berperan sebagai penjahat dalam film The Chameleon. Lori Tan Chin dan Ronnie Ching juga diumumkan sebagai pemeran baru, dengan Ian McShane, Bryan Cranston, James Hong, dan Dustin Hoffman mengulangi peran mereka dari film sebelumnya. Mitchell menyatakan bahwa dia adalah penggemar karya MC Shen dan merupakan ledakan bisa bekerja dengannya. Seandainya MC Shen menolak untuk mengulangi perannya sebagai Tai Lung, tidak ada rencana alternatif untuk cerita film tersebut, karena pembuat film telah mengunci kembalinya Tai Lung. Pada bulan Desember 2023, Mitchell menyatakan bahwa Master Tigris, Monkey, Crane, Mantis, dan Viper yang dikenal secara kolektif sebagai Furious Five akan muncul dalam film tersebut dan bahwa mereka melakukan misi masing-masing.
dengan produser Rebecca Huntley membenarkan bahwa akan ada sekilas Furious 5 dalam sesi tanya jawab Discord bulan Maret 2024 di server penggemar. Salah satu sutradara Stephanie Mastin mencatat bahwa Furious 5 pada awalnya tidak akan muncul meskipun ada protes dari penulis, artis, dan animator. Mastin menjelaskan hal itu disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan oleh aktor aslinya, terutama Angelina Jolie sebagai Tigress. Namun, Departemen Pemasaran meminta para pembuat film untuk memasukkan mereka dalam penampilan cameo. Mitchell menyatakan bahwa adegan perkelahian dalam film tersebut mencerminkan kemajuan teknologi dan kungfu dan mengambil lebih banyak pengaruh dari anime dibandingkan film seri sebelumnya. Pemeran pengganti dari film Marvel bergabung dalam produksi untuk memberikan gerakan kepada animator untuk belajar dan menggunakan dalam koreografi. Bunglon adalah karakter DreamWorks yang paling kompleks untuk dianimasikan dengan total 8.130 kontrol. Meskipun sebagian besar animasi untuk film ini disediakan oleh DreamWorks Animation Glendale, Jellyfish Pictures yang sebelumnya dikerjakan dengan DreamWorks di How to Train Your Dragon, Homecoming, Spirit Animation, The Boss Baby Family Business, dan The Bad Guy, menangani layanan produksi aset tambahan menggunakan perangkat lunak berpemilik seperti Primo dan Monterey. Kung Fu Panda 4 dan Robot Liar akan menjadi dua film terakhir yang dibuat seluruhnya sendiri di DreamWorks Animation, seperti yang dilaporkan Cartoon Brew pada tanggal 6 Oktober 2023 bahwa studio tersebut akan berhenti memproduksi film sendiri di perusahaan mereka. Kampus Glendale lebih bergantung pada studio luar setelah tahun 2024. Dan kemudian Apple kembali ke parade Hari Thanksgiving Macy pada November 2023 sebagai promosi film tersebut. Trailer film yang menampilkan Seven Nation Army The White Stripes beserta posternya dirilis pada 13 Desember 2023. Trailer tersebut telah dilihat lebih dari 142 juta kali dalam 24 jam pertama di seluruh media sosial, menjadikan trailer yang paling banyak dilihat untuk film animasi Universal, melampaui The Super Mario Bros. Movie, Minions The Rise of Gru, Sing 2, dan Puss in Boots The Last Wish. Sedangkan film Kung Fu Panda ini telah meraup yaitu 167 juta dolar di Amerika Serikat dan juga Kanada, dan 250 juta dolar di wilayah lain, dengan total keseluruhan 417 juta dolar di seluruh dunia. Di Amerika Serikat dan juga Kanada, Kung Fu Panda 4 dirilis bersama Imaginary dan Cabrini,
dan diproyeksikan menghasilkan pendapatan kotor sebesar 45 sampai 50 juta dolar dari 3.900 bioskop pada akhir pekan pembukaan. Film ini telah menghasilkan 19,4 juta dolar pada hari pertama, termasuk 3,8 juta dolar dari pratinjau Kamis. Film ini mempunyai debut dengan pendapatan 58 juta dolar, menduduki puncak box office dan menjadi akhir pekan pembukaan tertinggi untuk film animasi DreamWorks sejak Madagaskar 3 Europe Most Wanted pada tahun 2012. Film ini menghasilkan 30,1 juta dolar di akhir pekan kedua, turun menjadi 48%, akan tetapi berada di peringkat pertama. Film ini telah menghasilkan 16,5 juta dolar pada akhir pekan ketiga, sehingga menempati posisi ketiga di belakang pendatang baru yaitu Ghostbusters Frozen Empire dan Dune Part 2. Sebagian besar ulasan yang diterima Kung Fu Panda 4 yaitu positif, di mana di situs web agregator ulasan Rotten Tomatoes 72% dari 142 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 6,1/10. Konsensus situs web tersebut berbunyi Kung Fu Panda 4 menawarkan hiburan yang cukup menarik untuk menopang penggemar muda waralaba. Meskipun seri ini mulai terasa seperti kehabisan tenaga. Metacritic yang menggunakan rata-rata tertimbang memberikan film tersebut skor 54 dari 100 berdasarkan 33 kritikus yang menunjukkan ulasan campuran atau rata-rata. Penonton yang disurvei oleh CinemaScore memberikan film tersebut nilai rata-rata amin pada skala A+ hingga F, sama dengan film pertama. Sedangkan penonton yang disurvei oleh Portstar memberikan skor positif keseluruhan, yaitu sebesar 80%, dengan 59% mengatakan mereka akan merekomendasikannya. Franchise dan The Hollywood Reporter menulis, dengan setting dan karakter baru, termasuk pemenang Oscar Ke Huy Quan sebagai pemimpin terenggiling dari sarang pencuri dan Ronny Chieng sebagai ikan yang hidup di mulut burung pelikan. Kung Fu Panda 4 jelas bertujuan untuk menyegarkan waralaba, tapi sebenarnya kurang lebih sama. Dan ini bukanlah hal yang buruk, mengingat serial ini telah meraup sekitar 1,8 miliar dolar sejauh ini, dan itu belum termasuk proyek spin-off, termasuk berbagai serial televisi dan video permainan. Daya tariknya sebagai besar masih terletak pada penampilan vokal Black yang lucu dan tidak kehilangan pesonanya. Wilson Chapman dari IndieWire memberi film tersebut nilai B- dan menulis Black dapat pada titik ini
memainkan peran ini dalam tidurnya, namun dia masih memberikan segalanya dalam putaran keempatnya, dan timing komiknya yang sempurna dan sesungguhan yang penuh kasih menjadikan perjalanan ini mudah untuk dilakukan. Untuk The New York Times, Clive Sheffer memuji ajaran seni film dan chemistry Black dan Awkwafina. Secara keseluruhan, dia merasa itu adalah film Kung Fu Panda yang menyenangkan, meskipun ada beberapa kehebohan yang hilang dari film-film sebelumnya. Menyebutkan anggaran yang relatif lebih rendah untuk bagian ini, ulasan di Leatherfair menemukan bahwa hal ini memungkinkan film untuk fokus lebih efisien pada esensi seni kartun, akan tetapi tetap melalui komputer. Karakter Disneysku dan latarnya yang masih kaya akan kedalaman dan warna, lembah damai, reproduksi Tiongkok kuno yang fantastis. Dan kemudian Owen Gladbirman dan variasi dengan tidak baik membandingkan film tersebut dengan pendahulunya, dengan menulis, bahkan setelah 16 tahun, Anda ingin mendengar suara Jack Black yang penuh dengan semangat muda dan sombong, daripada aura lebih tua dan bijaksana yang dia pancarkan di sini. Anda juga berharap film ini memiliki lelucon yang lebih baik. Mitchell yang menjadi sutradara bersama Stephanie Stein tidak mementaskan pula. Odie Anderson dari The Boston Globe mengungkapkan kekecewaan terhadap penjahat dan rangkaian aksi film tersebut, dengan menyimpulkan, saya menikmati 3 petualangan pertama Dragon Warrior, akan tetapi hal terbaik yang dapat dia lakukan sekarang adalah memberikan seri ini lebih banyak membutuhkan skados, mengirimkannya ke alam roh sinematik. Christy Lemire dalam ulasannya untuk RogerEbert.com, spiritualis yang halus sudah lama hilang. Di dalamnya tempat adalah rangkaian aksi yang panik. Dalam tinjauan beragam untuk Los Angeles Times, Kathy Walsh menyatakan bahwa meskipun secara visual mempesona, Kung Fu Panda 4 menunjukkan waralaba lemah yang membutuhkan pukulan. Robbie Collins dari Telegraph menganugerahi film tersebut 2 dari 5 bintang dengan menulis bahwa meskipun film sebelumnya manis, lucu, dan kinetik, film putus asa ini memeras nilai terakhir dari karakter yang lelah. Pada tanggal 3 Desember 2010, CEO DreamWorks Animation saat itu Jeffrey Katzenberg secara resmi mengonfirmasi bahwa serial tersebut akan memiliki 2 sequel lagi setelahnya, Kung Fu Panda 4, menjadikan seri 6 film. Mitchell dan Hotly ditanya pada 14 Desember 2023 apakah rencana awal Katzenberg akan tetap dilaksanakan, dan Mitchell mengatakan bahwa Kung Fu Panda 4 mungkin
akan meluncurkan trilogi baru jika tidak ada yang bosan melihat Jack Black kembali sebagai Po. Sementara Huntley menegaskan bahwa pembuat film di balik Kung Fu Panda 4 berfokus untuk menjadikannya film terhebat dari franchise tersebut, dan apakah sequel akan dibuat adalah suatu yang diperlukan dan didiskusikannya nanti. Oke teman-teman, begitulah ending dari film Po ini. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari channel ini.